Selamat malam, perkenalkan nama saya Nisayani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Mulai saja. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan, dan terakhir daftar referensi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul. Negatif dan dampak positif. Dampak positifnya adalah remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan. Dampak negatifnya, bahasa Indonesia akan tergeser oleh bahasa gaul. Slide selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arum Putri berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai menyampaikan informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Slide selanjutnya yaitu akan membahas pembahasan fenomena penggunaan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dan subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra, dalam Hilairiyah, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadi orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa sandi tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang awam yang bukan anggota dari kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa prokem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, maka dari bahasa prokem tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Selanjutnya, contoh bahasa pergaulan. Kata gaul yang sering digunakan di kalangan remaja antara lain seperti gue, ngeles, tetep, temen, bete, bosen, sampai, ember, rame. Selanjutnya, dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak positif penggunaan bahasa gaul antara lain dapat menjadi remaja lebih kreatif, mewabahnya menggunakan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai ekspresi yang bersifat pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih cair dan akrab. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan, menurutnya derajat bahasa Indonesia dalam konteks sosial pergaulan remaja gaul ternyata bukan sekedar kata. Bab terakhir, kesimpulan. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkatan
dalam kegiatan sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk menciptakan dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.